Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Guru Ntiso. Kali ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pagi itu Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan seksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat, ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Apakah yang dimaksud dengan reklame? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu barang, jasa, atau dapat juga berisi ajakan dan anjuran. Berikutnya mari kita amati gambar reklame berikut ini. Nah, gambar-gambar reklame seperti ini pasti sering kalian jumpai di pinggir-pinggir jalan raya yang besar, di perempatan, di tempat-tempat yang ramai. Nah, di situ papan reklamenya sangat besar. Setelah diamati, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Ya, bunyinya adalah ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak. Pertanyaan yang kedua, gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Nah, di situ ada gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Pertanyaan yang ketiga, apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Tujuannya yaitu untuk menghidupkan kembali program keluarga berencana atau KB di tengah-tengah masyarakat saat ini. Pertanyaan yang terakhir, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Nah, di situ di pojok bawah, pojok kiri yang bawah tertulis BKKBN. Nah, itu nama lembaganya yang memasang reklame tersebut. Apa toh BKKBN? Ya, BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, sudah paham kan? Untuk lebih jelasnya tentang apa itu reklame, mari kita simak bacaan berikut ini. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang ataupun jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame, ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Sedangkan ditinjau dari sifatnya terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Sedang ditinjau dari jenis atau medianya terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat oleh orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat.
Dan unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Billboard sendiri adalah bentuk poster dengan ukuran besar dan diletakkan di tempat yang tinggi dan sering dilalui orang. Billboard ini bersifat permanen atau tetap. Sedangkan baliho adalah jenis billboard yang diletakkan tidak permanen. Baliho berisi informasi jangka pendek mengenai acara tertentu. Sedangkan spanduk adalah jenis reklame visual yang terbuat dari kain memanjang. Spanduk biasanya dipasang di antara dua tiang. Spanduk banyak dijumpai di tepi jalan. Nah, untuk poster adalah reklame berupa gambar dan tulisan pada kertas dan ditempel di tempat-tempat umum. Brosur itu merupakan suatu media yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu untuk menawarkan suatu produk, layanan, atau program kepada masyarakat umum. Brosur banyak dibagikan di tempat-tempat umum seperti mal, pasar, pertokoan, dan jalan-jalan besar. Sedangkan katalog adalah alat publikasi yang digunakan perusahaan sebagai cara untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Nah, teks yang tadi itu merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragrafnya pada bacaan tersebut memiliki gagasan utama. Coba apa saja gagasan utama pada paragraf yang pertama? Terus apa gagasan utama pada paragraf kedua? Apa gagasan utama pada paragraf ketiga? Nah, menurutmu judul dan isi bacaan apakah sudah sesuai? Coba silakan dijawab, kemudian ditulis di buku tugasnya. Setelah kalian jawab, coba cocokkan jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. Untuk paragraf yang pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tentang reklame. Untuk paragraf yang kedua yaitu macam-macam reklame. Untuk yang paragraf ketiga, reklame media visual yang dibagi 2 jenis berdasarkan pemasangannya. Untuk selanjutnya mari kita perhatikan jenis reklame media visual berikut ini. Ada yang tahu itu jenis reklame media visual apa? Ya, betul, itu merupakan jenis reklame media sosial berbentuk brosur. Nah, isinya tentang apa? Di situ tentang seminar remaja yang temanya yaitu remaja zaman now dan positif saat memasuki pubertas. Nah, masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki ataupun pada anak perempuan? Coba diingat-ingat kembali pada seperti pembelajaran yang sebelumnya. Ciri pubertas pada anak laki-laki yang pertama, tumbuh rambut halus di bagian-bagian tertentu. Yang kedua, suara membesar. Yang ketiga, jakun tumbuh. Yang keempat, dada menjadi bidang. Sedangkan untuk yang perempuan, yang pertama, tumbuh halus di bagian-bagian tertentu, suara menjadi lebih nyaring, pinggul dan payudara membesar, dan juga mengalami menstruasi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.